Salam sejahtera bagi kita semua, Pak. Kami di sini dari Per5 akan mempresentasikan tugas TALS kami. Saya yang bernama Dian Petrus Panjaitan dengan NIM 12S25057 dan per saya yang bernama eh, Baik Pak, di sini saya yang bernama Julius Matupang dari NIM 12S25020. Baik Pak, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang tugas praktikum terakhir kami itu jelas. Ini sudah ada soalnya Pak. Tutor Task Management System Update. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucet dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucet dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Butet berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program ini menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan materi yang dibahas dalam perkuliahan mungkin adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Text adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Update status tugas adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan sumber daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, ketika kami menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian, program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna karena program akan terus menerima input dari dan adanya fitur tambahan yaitu update status. Akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas, yaitu triple dash atau mencapai maksimum. Di sini ada cara menghitung prioritasnya, itu prioritas sebenarnya tingkat kesulitan kali 1,0 dibagi hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3 penting, maka itu akan ada penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, maka artinya yaitu tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Kemudian ada input-output simulation-nya. Dalam simulasi ini, pengguna akan memasukkan perintah awal dan kemudian akan diikuti oleh setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program sesuai dengan perintah sebelumnya. Berikut adalah contoh simulasi input dan output. Di sini ada contoh pertama, di mana pada sini inputnya adalah text perintah untuk menambah list tugas. Buat program untuk simulasi ATM sederhana. 12S1103. Pemrograman lanjutan. Dr. Emily Watson, 4 November 2003, pukul 3 sore. Kemudian NIM 12S22005, Putek Marpaung, pemrograman lanjutan. 5 tingkat kesulitan 1-5, 3 hari hingga deadline. Belum selesai, status selesai, belum selesai. Atas perintah untuk menambah list tugas. Buat program face recognition 12S1104, kecerdasan buatan Dr. Samuel, 10 November 2023, pukul 3 sore. 12S2205, Putek Marpaung, kecerdasan buatan. 5 tingkat kesulitan 1-5, 1 hari hingga deadline. Belum selesai, status selesai atau belum selesai. Update status tugas, perintah untuk mengupdate status tugas 12S1103 selesai. Show assignment, perintah untuk menampilkan list tugas. Kemudian sini ada triple dash-nya Pak. Maka di sini outputnya dash. Prioritas 5 buat program face recognition 121104, kecerdasan buatan Dr. Samuel, 10 November 2023, pukul 3 sore. 12S22005, Putik Marpaung, kecerdasan buatan belum selesai, penting. Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Prioritasnya itu 1,67 buat program untuk simulasi ATM sederhana. 12S1103, pemrograman lanjutan Dr. Emily Watson. 12S2205, Putek Marpaung, kecerdasan buatan selesai. Baik Pak, di sini sudah ada soalnya. Nah, nanti kemudian sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami yang di sini ya sudah ada beberapa untuk functionnya yang akan dijelaskan oleh teman peer saya Dian.
Baik Pak, di sini ada 5 function, yang dimana yang pertama ada detach, descending, inisialisasi, output, dan update status. Baik Pak, di sini kita pertama-tama ke main, yang dimana kami mendeklar variabel name itu dengan deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, name nama, status, matkul, dan teks dengan tipe data string, yang dimana array ataupun size-nya itu adalah 10 Pak. Dan kenapa 10? Karena soalnya diminta 10 Pak. Baik, di sini kami akan mendeklar lagi Pak, yaitu dengan variabel name, tingkat kesulitan dan prioritas. Kenapa kami memakai bilangan real, tipe data real? Karena real ini menggunakan bilangan berkoma dengan array-nya itu size-nya 10, karena di soalnya ada diminta size-nya itu 10 Pak. Baik Pak, kami akan mendeklar dengan tipe data integer, yang dimana variabel name-nya itu hari hingga deadline. Yang dimana kenapa kami menggunakan tipe data integer? Karena integer ini menggunakan bilang bulat seperti 1, 2, 3 sampai 10 Pak. Dan kami menggunakan size-nya itu lagi dengan 10 karena di soal dibilang menggunakan 10 Pak. Baik, kami di sini akan menggunakan string tags dengan variabel nama tags dengan tipe data string. Baik, di sini kami mendeklar lagi dengan variabel name dengan tipe data integer, yang dimana variabel name-nya ini yaitu in. Dan di sini kami assign dengan variabel name karena di integernya ini kami menggunakan variabel name-nya itu dengan n dan expression-nya 0. Kenapa 0? Karena dia dimulai dari 0. Baik, di sini kami menggunakan for dan isi false-nya itu call dengan function name-nya itu adalah inisialisasi, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, name nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, dan teks. Di sini kami menggunakan for, yang dimana variabelnya itu, kenapa variabelnya i? Karena di integer ini kami menggunakan variabelnya name-nya dengan i. Start value-nya 0, end value-nya 9, dan stb-nya 1. Lanjut ke input tags. Kenapa kami masukkan input tags? Karena di string ini kami memasukkan tagsnya, dan kami akan kami akan masuk ke if, yang dimana isi if-nya ini adalah tags sama dengan add tags text, yang dimana jika benar maka isi add text-nya itu adalah text-nya itu jika true n sama dengan add text, deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, name nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status. Yang dimana di sini kenapa kami masukkan text? Karena di sini text-nya itu masuk input deskripsi tugas, input kode matkul, input matkul, dosen, dan lain-lain. Setelah itu kami kembali lagi ke main, yang dimana jika salah maka programnya itu akan membuat dan membandingkan if-nya lagi dengan isi expression-nya itu tags, update tags, status, dan jika benar maka isi call-nya itu adalah update status, kode matkul, status, dan end. Setelah itu didesainkan lagi dengan i sama dengan i kurang 1. Jika salah maka tagsnya if-nya itu berisi dengan tags show dan show assignment. Jika benar maka i sama dengan i kurang 1. Setelah itu jika dia false maka isi if-nya itu expression-nya itu adalah teks sama dengan triple dash. Kenapa triple dash Pak? Karena untuk mengakhiri sebuah program. Setelah itu dia bakal naik dan bakal mengulang lagi. Setelah itu ini
diulang mencapaikan sampai dia 10 Pak, menginput 10 Pak. Jadi ini call-nya ini berisi scanning, deskripsi tugas, kode matkul. Ini adalah isi output nanti di sini Pak. Outputnya ini Pak, yang dimana outputnya itu seperti ini Pak. Setelah itu kita masuk ke add text dan text, dan kami masuk ke functionnya. Function name-nya itu kami isi dengan text dengan parameternya itu string array dengan tipe data string array, yang dimana variabel name itu deskripsi tugas, kode matkul, bentar Pak, kode matkul, dosen, deadline, name nama, tingkat kesulitan, hari nggak deadline, status, prioritas, teks, dan ada juga kami memasukkan variabel name-nya itu i sama n dengan tipe data integer Pak. Dan di sini kami return variabel n Pak. Baik Pak, di sini ada inputnya itu yang tadi saya bilang seperti ada di function, yang dimana inilah isinya Pak. Setelah itu kami masuk ke assign-nya, yang dimana prioritas i sama dengan tingkat expression-nya tingkat kesulitan i dikali 1,0 hari hingga dibagi hari hingga deadline, yang dimana ada di rumusnya tadi. Mana tadi rumusnya? Ini Pak, prioritas sama dengan tingkat kesulitan X dikali 1,0 dibagi hari hingga deadline Pak. Kami masukkan rumusnya itu ke assign ini Pak. Lanjut Pak, di sini kami akan membandingkannya lagi dengan isi variabelnya itu, conditional expressionnya itu adalah prioritas i lebih besar dari 3. Jika dia true, maka isi dari assignnya itu adalah teks i sama dengan expression penting, Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Dan di sini kami akan membandingkan lagi. Jika dia false, maka isi pembandingnya itu adalah prioritas i lebih kecil sama dengan 3 dan prioritas i lebih besar sama dengan 1,5, karena diminta dari soalnya itu menggunakan 1,5 Pak. Jika dia benar, maka assign-nya itu adalah teks i sama dengan tugas ini memiliki prioritas. Baik Pak, di sini kami bandingkan lagi. Jika dia false, maka prioritas i lebih kecil dari 1,5 Pak. Baik, jika pembandingannya itu true, maka teks i sama dengan tugas ini kami isi assign-nya itu dengan variabel teks i dengan expression tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Baik Pak, di sini jika dia false, maka teks i sama dengan triple dash, yang dimana triple dash ini akan mengakhiri suatu program yang akan kami input Pak. Baik, di sini kami akan melanjutkan ke descending, yang dimana descending itu yang isinya itu function name-nya itu adalah descending, parameternya sama seperti tadi Pak, yang dimana dia menggunakan tipe data string dan diakhiri dengan tipe data integer i. Baik Pak, di sini kami akan memasukkan dan mendeklarasikan variabel name-nya itu adalah h dengan tipe data integer. Baik, di sini kami akan melanjutkan dan mendeklarasikan lagi dengan variabel name, yang dimana variabel name ini yang berisi sf deskripsi tugas, sf kode matkul, sf dosen, sf deadline, sf name nama, yang dimana sf ini itu adalah hasil function yang kami input di function yang ini Pak. Lanjut, sf name nama, sf status, sf matkul, dan sf text. Baik Pak, di sini kami menggunakan tipe datanya itu adalah string.
Baik Pak, di sini kami akan mendeklarasikan lagi ke variabel name ya, yang dimana variabel name-nya ini yang berisi dengan SF tingkat kesulitan dan SF prioritas dengan menggunakan tipe data bilangan real. Baik Pak, di sini teman saya akan melanjutkan program selanjutnya Pak. Baik Pak, teman saya akan melanjutkan program tersebut Pak. Baik Pak, di sini kami menggunakan yaitu looping for, di mana sini variabelnya yaitu i, start value-nya itu adalah 0 karena 0 itu Pak dalam pemrograman akan dihitung sebagai 1 dan end value-nya ini adalah n dikurang 1 dengan step by-nya itu 1 dan direction-nya itu increasing. Kenapa kami jadi Pak nanti di sini adalah i sama dengan 0 sampai n dikurang 1, di mana n ini adalah nanti yang akan dimasukkan oleh si user. Kemudian Pak setelah itu akan next itu sama lagi menggunakan looping on for, di mana variabel itu adalah h, start value itu i ditambah 1 dan end value-nya itu adalah n dikurang 1 dengan step by-nya itu 1. Sama seperti ini Pak, maka nanti hanya itu sama dengan i ditambah 1 sampai n dikurang 1, di mana ini tuh seperti yang saya jelaskan itu dimasukkan oleh user. Kemudian nanti next itu di sini akan kami buat lagi if-nya itu prioritas i lebih kecil dari prioritas h, di mana jika dia true maka save deskripsi tugas sama dengan deskripsi tugas h. Kemudian lagi assign itu deskripsi tugas h sama dengan deskripsi tugas i. Kemudian lanjut lagi assign deskripsi tugas i sama dengan save deskripsi tugas. Kemudian lanjut lagi ke assign-nya save kode matkul sama dengan kode matkul h. Kemudian ada assign kode matkul h sama dengan kode matkul i. Kemudian ada kode matkul i sama dengan save kode matkul. Kemudian ada save matkul sama dengan matkul h. Kemudian ada matkul h sama dengan matkul i. Kemudian ada matkul i sama dengan save matkul. Kemudian save dosen sama dengan dosen h. Kemudian ada dosen h sama dengan dosen i. Kemudian dosen i sama dengan save dosen. Kemudian save deadline sama dengan deadline h. Kemudian deadline h sama dengan deadline i. Kemudian deadline i sama dengan save deadline. Kemudian ada shift nim nama sama dengan nim nama ham. Kemudian nim nama hal sama dengan nim nama i. Kemudian ada nim nama i sama dengan save nim nama. Kemudian tingkat kesulitannya itu adalah tingkat kesulitan h. Save tingkat kesulitan sama dengan tingkat kesulitan h. Kemudian ada tingkat kesulitan h sama dengan tingkat kesulitan i. Kemudian ada tingkat kesulitan tingkat kesulitan i sama dengan save tingkat kesulitan, sama kemudian ada save hari hingga deadline sama dengan hari hingga deadline h. Hari hingga deadline h sama dengan hari hingga deadline i. Hari hingga deadline i sama dengan save hari hingga deadline. Kemudian save status sama dengan status h sama dengan status i sama dengan save status. Save prioritas sama dengan prioritas h sama dengan prioritas i sama dengan save prioritas. Save text sama dengan teks h. Kemudian ada teks h sama teks i. Kemudian teks i sama dengan save text. Dan ini programnya akan mengulang dengan assign yang ada di sini. Kemudian lanjut lagi Pak ke function inisialisasi, di mana di sini dalam fungsinya itu kami buat function name itu inisialisasi. Dengan parameter itu kami membuat string array, itu ada deskripsi tugas, kode matkul, dosen dan lain-lain seperti yang kami buat di pertama tadi. Namun sini kemudian sini kami tambahkan integer array hingga deadline. Kemudian array prioritas. Kemudian Pak di sini masuk ke dalam declare-nya yaitu integer a, di mana integernya adalah bilangan bulat. Dan di sini Pak kami menggunakan lagi looping ingat, yaitu looping yang kami gunakan itu adalah for, di mana variabel itu adalah a, start value-nya sama 0, di mana end value-nya itu sama dengan 9. Berarti yang akan digunakan itu 10 kali percobaan, di mana step by itu adalah 1. Kemudian Pak di sini ada tulisannya itu deskripsi tugas a sama dengan tanda petik 2, kemudian ada kode matkul a, dosen a, deadline a, dan nama a, tingkat kesulitan a, hari hingga deadline a, status a, prioritas a, teks a, di mana di sini Pak di tingkat menggunakan tanda petik double tanda petik, tetapi di tingkat kesulitan hari hingga deadline dan prioritas kami menggunakan saya itu adalah 0. Kemudian masuk lagi Pak ke outputnya, di mana di sini ada function name itu adalah output, di mana parameternya sama seperti function yang kami buat sebelumnya, di mana kami menggunakan string array dan ada juga yang menggunakan real array dan integer.
Kemudian pas ini kami masuk lagi menggunakan loopingan for di mana variabelnya itu adalah i, di start value adalah 0, and value-nya adalah n dikurang 1, di mana n nantinya akan dimasukkan oleh si user. Kemudian pada sini ada akan lanjut lagi if-nya yaitu status i kemenangan selesai, di mana jika dia true maka outputnya adalah prioritas n to fix prioritas i, 2, di mana ini nanti akan koma 2 ini yang menandakan nanti angka yang diambil dari di belakang koma adalah 2 angka. Kemudian ada output tugas i dan kami menggunakan sini tanda petik pipe dan tanda petik kode matkul i, dan kami menggunakan tanda pipe ini Pak untuk sebagai penggabung tetapi juga sebagai pembatas antara deskripsi tugas, kode matkul, dosen, nama, status. Kemudian jika dia false maka nanti akan dibandingkan lagi Pak, dibalik lagi intinya yaitu status i sama dengan belum selesai. Di mana jika dia true maka output itu adalah prioritas n to fix prioritas i, 2, di mana Pak sama seperti yang di sini, 2 itu menandakan angka yang diambil dari belakang koma itu adalah 2 angka. Kemudian nanti pada sini output deskripsi tugasnya itu menggunakan tanda n dan tanda petik pipe, tanda petik, di mana ini akan menjadi penggabung sekali tetapi juga sebagai pembatas antara deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, dan nama, status, dan teks. Kemudian kita cepat lanjut lagi ke function terakhir yaitu update status. Di mana update statusnya itu kami sini di mana function name-nya ini kami update status dan parameter itu sedikit berbeda dari function-function yang lain. Di mana string array sama dengan di mana ada string array kode matkul, string array status, dan juga integer n. Di mana stringnya adalah bilangan koma dan integer adalah bilangan bulat dengan array-nya itu adalah kami matkul. Kemudian di sini kami declare lagi Pak itu string dari kodenya dan kemudian status dengan tipe data string. Kemudian ada di sini declare lagi untuk integer bilangan bulat itu h. Kemudian di sini ada loopingan lagi itu loopingan for di mana variabelnya itu adalah h, start value-nya adalah 0, and value-nya adalah n dikurang 1, dengan statement-nya itu adalah 1. Kemudian di sini next lagi itu di mana di if-nya ini kodenya sama dengan kode matkul h. Di mana jika dia true maka input statusnya kemudian status h sama dengan status tetapi jika dia false maka maka programnya akan berhenti. Pak, tadi saya ada sedikit menambahkan sesuatu yang di outputnya ini. Kenapa dia kami buat output? Karena Pak, di main yang pertama di sini ada dibilang output descending di situ, terus di sini output deskripsi. Nah, output deskripsi inilah kami isikan ke sini Pak. Nah, kami isikanlah tadi yang dijelaskan per saya, itulah isi outputnya yang di pertama Pak. Baik di sini kami bakal mengerun program yang kami buat Pak. Baik Pak, di sini akan mengerunnya ulang Pak. Baik Pak, di sini kami akan masukkan add tags-nya dengan for tags-nya add tags yang berisi add tags. Setelah itu kita masukkan buat program untuk simulasi ATM sederhana. Kita buat lagi Pak 12E1103. Setelah itu masukkan lagi pemrograman lanjutan. Setelah itu kami masukkan Dr. Emily Watson. Setelah itu kami masukkan lagi 4 November 2023 pukul 3 WIB. Setelah itu kita masukkan lagi NIM-nya itu 12S25005 Butet Marpaung pemrograman lanjutan. Setelah itu kami masukkan 5. Kami masukkan 3. Kami masukkan belum selesai.
kami masukkan ADD tax. Kami masukkan buat pemrograman face recognition. Setelah itu kami masukkan IDS 1104. Habis itu kita masukkan kecerdasan buatan. Habis itu kita masukkan Dr. Samuel. Setelah itu kita masukkan tanggal dengan 10 November 2023 pukul 3 WIB. Kita masukkan lagi sama seperti yang di atas, name, nama, sama kecerdasan buatan. Baik Pak, setelah itu kita masukkan 5. Kita masukkan 1. Kita masukkan Mana punyalah prioritas 1,7 dan program 17 TTM sama seperti yang sudah kami jelaskan tadi Pak, di main itu ada pipe-nya Pak untuk pemisahnya itu dari tugasnya, terus kalau tugas pemrograman apa nama tugasnya dengan dosennya, kemudian Pak waktunya, dan sini juga ada Pak Alpi itu tugas ini memiliki prioritas menengah, di mana itu didapat dari deadline dibagi dengan tingkat kesulitannya itu dikali dengan 1 per hari deadline itu Pak. Sini kami akan menunjukkan auto grading kami. Dari Pak, di sini ada auto grading kami sudah centang Pak, dan kami kesulitan yang kami hadapi ketika mengerjakan tugas ini itu kami sedikit bingung untuk menggunakan untuk membuat function-function dan juga parameternya. Namun ketika kami untuk merunnya sudah di GitHub, puji Tuhan itu Pak langsung centang. Baik Pak, itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.